Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjeli Salmia dari Prodi PIAUD kelas 1B akan memaparkan materi mengenai taharoh, najis, dan hadas. Yang pertama adalah pengertian taharoh. Secara bahasa, taharoh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun kotoran yang tidak berwujud. Adapun secara istilah, taharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dengan air atau tanah yang bersih. Dengan demikian, taharoh adalah menghilangkan kotoran yang masih melekat di badan yang membuat tidak sahnya sholat dan ibadah lain. Kemudian yang kedua adalah pengertian hadas. Hadas secara bahasa artinya tidak suci atau keadaan badan yang tidak bersih, jadi tidak boleh sholat. Adapun menurut istilah Islam, hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Dengan demikian, dalam kondisi seperti ini dilarang atau tidak sah untuk mengerjakan ibadah yang menuntut keadaan badan bersih dari hadas dan najis seperti sholat, tawaf, dan iktikaf. Kemudian yang ketiga adalah pengertian najis. Najis adalah suatu benda kotor menurut syara atau hukum agama. Benda-benda najis itu meliputi A. Darah dan nanah, B. Bangkai kecuali bangkai manusia, ikan laut dan belalang, C. Anjing dan babi, D. Segala sesuatu yang dari dubur dan kubul, E. Minuman keras seperti arak, F. Bagian atau anggota tubuh binatang yang terpotong dan sebagainya sewaktu masih hidup. Selain itu, najis dibagi menjadi 3, yaitu najis ringan atau mukhafafah, najis sedang atau mutawasito, dan najis berat atau mughalladoh. Kemudian najis ma'fu. Bagaimana cara bersuci dari hadas dan najis? Yang pertama adalah cara bersuci dari hadas. Hadas kecil penyebabnya keluar sesuatu dari dubur dan kubul, menyentuh lawan jenis yang bukan muhrimnya, dan tidur nyenyak dalam keadaan tidak tetap. Cara mensucikan hadas kecil ini adalah dengan wudhu atau tayamum. Hadas besar penyebabnya keluar air mani, bersetubuh, baik keluar mani atau tidak, menstruasi atau nifas, keluar darah karena melahirkan, dan lain sebagainya. Cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi wajib. Kemudian cara bersuci dari najis. Najis ringan atau mukhafafah, yaitu air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Menghilangkannya cukup dipercikkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Jika air kencing itu dari bayi perempuan, maka wajib dicuci bersih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pakaian dicuci jika terkena air kencing anak perempuan, dan cukup diperciki air jika terkena kencing anak laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Hakim. Kemudian najis sedang atau mutawasitoh, yaitu segala sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul manusia atau binatang, barang cair yang memabukkan, dan bangkai kecuali bangkai manusia, ikan laut dan belalang, serta susu, tulang, dan bulu hewan yang haram dimakan. Dalam hal ini, tikus termasuk golongan najis, karena tikus hidup di tempat-tempat kotor seperti comberan dan tempat sampah sebagai mencari makanan di sana. Sedangkan kucing tidak najis. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kucing itu tidak najis, karena ia termasuk binatang yang jinak kepada kalian. Hadis riwayat Ashabus Sunan dari Abu Qutadah radhiyallahu anha. Najis mutawasitoh dibagi 2. Yang pertama adalah najis ainiyah, yaitu yang berwujud tampak dan tidak dilihat, misalnya kotoran manusia atau binatang. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak berwujud, tidak tampak dan tidak terlihat, seperti bekas air kencing dan arak yang sudah mengering. Cara membersihkan najis mutawasito ini, cukuplah dibasuhi 3 kali agar sifat-sifat najisnya yakni warna, rasa, dan baunya menghilang. Kemudian najis berat atau mughalladoh adalah najis anjing dan babi. Cara menghilangkannya harus dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satu air yang bercampur tanah. Rasulullah SAW bersabda, jika bejana salah seorang di antara kalian dijilat anjing, cucilah 7 kali dan salah satunya hendaklah campur dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Selain 3 jenis kotoran di atas, ada satu lagi yaitu najis ma'fu,
najis yang dimaafkan. Antara lain nanah dan darah yang cuma sedikit, debu, air dari lorong-lorong yang memercik sedikit yang sulit dihindarkan. Kemudian pengertian wudhu, tayamum, dan mandi. Yang pertama adalah wudhu. Wudhu yaitu mempergunakan air untuk anggota-anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat. Adapun syarat-syarat wudhu ada 5. Dan ini juga menjadi syaratnya mandi adalah A. Air mutlak. Selain air mutlak, tidak dapat menghilangkan hadas, mencuci najis, dan tidak dapat digunakan taharoh. B. Mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. C. Pada anggota wudhu tidak terdapat sesuatu yang membahayakan bagi berubahnya air. D. Tiada pembatas antara anggota basuhan dengan air. E. Masuknya waktu bagi orang-orang yang berkeadaan hadas. Adapun rukun wudhu adalah sebagai berikut. A. Niat. Hendaknya berniat menghilangkan hadas kecil dan cara melakukannya tepat pada waktu membasuh muka. Sesuai dengan pengertian niat itu sendiri, qasdus syai'in muqtarinan bi filihil yang artinya meniatkan sesuatu secara beriringan dengan perbuatan. B. Membasuh seluruh muka, mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. C. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. D. Mengusap sebagian rambut kepala. E. Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. F. Tertib atau berturut-turut. Kemudian yang kedua adalah tayamum. Menurut pengertian bahasa, tayamum berarti maksud atau tujuan. Sedangkan menurut pengertian syariat, tayamum berarti menuju ke pasir untuk mengusap wajah dan sepasang tangan dengan niat agar diperbolehkan melakukan sholat. Adapun rukun dan tata cara tayamum adalah sebagai berikut. A. Niat. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana niat tayamum seharusnya. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat hampir sama. Niat tayamum yang dianggap sah adalah niat tayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat atau niat melaksanakan kewajiban tayamum. Sedangkan untuk menghilangkan hadas tidak sah. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa niat hanya merupakan syarat sah tayamum, bukan rukun. Menurut kelompok ini, yang penting niat disertai tujuan tayamum. Kemudian yang B, mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu. Menurut Malikiyah dan Hanabilah, orang yang akan bertayamum harus menempukkan tangannya ke tanah yang suci atau satu kali, kemudian mengusapkannya ke tangan dan wajah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah harus menempukkan tangan 2 kali, yang pertama untuk diusapkan ke tangan dan yang kedua ke wajah. Batasan dalam mengusap wajah tidak diharuskan debu merata sampai kulit dan jenggot meskipun tidak lebat. Sedangkan bagian tangan sebagian ulama berpendapat hanya mengusap sampai pergelangan tangan saja dan menganggap sampai ke siku sebagai sunnah. Namun sebagian mengkiaskan dengan wudhu yang membasuh sampai siku-siku. Kemudian yang C, tertib. Syafi'ah dan Hanabila berpendapat bahwa tertib menjadi rukun tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan untuk menghilangkan hadas besar tidak menjadi rukun. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa tertib hanyalah sunnah, bukan wajib. Kemudian yang ketiga adalah mandi. Mandi adalah meratakan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh. Sedangkan mandi besar atau junub atau wajib adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih atau air mutlak yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuan mandi wajib adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah sholat. Mandi itu disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Dan jika kamu junub hendaklah bersuci. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Mandi itu diwajibkan atas 5 perkara. A. Keluar air mani disertai syahwat, baik di waktu tidur maupun bangun, dari laki-laki atau wanita. B. Hubungan intim walau tidak sampai keluar mani. Firman Allah Ta'ala, jika kamu junub, hendaklah kamu bersuci. C. Terhentinya haid dan nifas. D. Mati. Bila seorang menemui ajal, wajiblah memandikannya berdasarkan ijma. E.
orang kafir bila masuk Islam, rukun fardu dan tata cara mandi besar. Yang pertama, niat bersamaan dengan membasuh permulaan anggota tubuh. Yang kedua, membasuh air dengan tata keseluruhan tubuh, yakni dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tata cara mandi wajib. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama mandi ialah sebagai berikut. A. Membaca niat, yaitu nawaitul gusla lirofil hadasil fardolillahi ta'ala. B. Membilas atau membasuh seluruh badan dengan air mutlak yang mensucikan, dari ujung kaki ke ujung rambut secara merata. C. Hilangkan najis yang lain bila ada. D. Alat-alat untuk bersuci. Yang pertama itu air, ditinjau dari hukumnya air dibagi menjadi 4. Air mutlak yaitu air suci yang dapat dipakai mensucikan, sebab belum berubah sifat, bau, rasa, dan warnanya. Air musyammas yaitu air suci yang dapat dipakai untuk mensucikan, namun makruh digunakan, misalnya air bertempat di logam yang bukan emas dan terkena panas matahari. Air mustakmal yaitu air suci tetapi tidak dapat dipakai untuk mensucikan karena sudah dipakai untuk bersuci, meskipun air itu tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Kemudian air mutanajis yaitu air yang terkena najis dan jumlahnya kurang dari 2 kullah, karena air tersebut tidak suci dan tidak dapat dipakai mensucikan. Kemudian yang kedua adalah debu, dan yang ketiga adalah alat-alat yang kasar seperti batu. Hikmah bersuci. Islam adalah agama yang cinta keindahan. Keindahan selalu identik dengan kebersihan dan kesucian. Demikianlah sebuah hadis berbunyi, kebersihan itu sebagian dari iman. Artinya, keimanan belum tanpa adanya kebersihan, baik jasmani maupun rohani. Anjuran bersuci dalam Islam terjembatani dalam pelaksanaan wudhu sebelum sholat. Demikian pula anjuran mandi sebelum pertemuan Jumatan atau berkumpul tahunan dalam rangka sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Begitu juga dengan anjuran memotong kuku, membersihkan gigi, membersihkan pakaian dengan mencuci. Kitab fikih Manhaji Mazhab Imam Syafi'i menerangkan adanya hikmah di balik anjuran tersebut, diantaranya 1. Menunjukkan fitrah Islam sebagai agama yang suci. 2. Menjaga kehormatan dan kewibawaan seorang Islam, karena manusia pada dasarnya condong pada sesuatu yang bersih, suka berkumpul dengan orang-orang yang bersih dan menjauhi sesuatu yang kotor. Maka perintah bersuci adalah jalan menuju kehormatan dan kewibawaan Islam itu sendiri, lebih-lebih ketika bersinggungan dengan masyarakat lainnya. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan. Karena penyakit itu datang disebabkan kuman-kuman serta bakteri-bakteri yang dibawa oleh kotoran, maka Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit, seperti membersihkan badan, mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki, karena anggota yang disebutkan merupakan tempat di mana kotoran yang membawa penyakit itu bersarang. Kemudian 4. Mempermudah diri mendekati ilahi. Allah Tuhan yang Maha Suci, senang akan hal-hal yang suci. Karena itu, ketika sholat untuk menghadapinya, haruslah dalam keadaan suci secara lahir maupun batin. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila banyak kesalahan yang terucap. Saya akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.